Di suatu malam, 20 Agustus 1911, seorang pria bertubuh kecil dengan wajah berkumis memasuki Museum Louvre di Paris. Sekitar pukul 7:15 keesokan harinya, ia muncul dengan mengenakan celana putih, pakaian yang sama dengan yang dikenakan oleh pegawai museum. Dengan penyamaran yang sempurna, ia mulai menyusuri lorong-lorong museum dan sampai akhirnya langkahnya terhenti di sebuah lukisan, Mona Lisa. Dengan tatapan penuh kekaguman, ia mendekati lukisan tersebut dan tanpa pikir panjang langsung mengambil dan membawa lukisan itu keluar dari museum dan melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Sebuah pencurian yang amat sempurna. Keesokan harinya, seketika kabar hilangnya lukisan tersebut menyebar di berbagai media surat kabar yang membuatnya terkenal dan menjadi perbincangan dunia kala itu. Berbagai spekulasi bermunculan, namun satu pun tidak ada yang akurat. 2 tahun berlalu, lukisan masih ada di tangan sang pencuri. 11 Desember 1913, sang pencuri akhirnya ditangkap setelah persembunyiannya dibocorkan oleh seorang kolektor seni yang sempat ditawari lukisan tersebut oleh sang pencuri. Setelah ditangkap, akhirnya terkuaklah identitas sang pencuri. Ia bernama Vincenzo Perugia, seorang pria asal Italia yang jatuh cinta dengan karya tersebut. Saya menjadi korban senyumannya dan memanjakan mata saya dengan harta karun di setiap malam. Saya jatuh cinta padanya. Ini adalah karya maestro kami, Leonardo da Vinci, dan saya ingin memulangkan karya ini ke rumahnya, Italia. Inilah pengakuan sang pencuri saat ditanya alasan kenapa ia mencuri lukisan tersebut. Setelah tertangkap, lukisan itu dikembalikan ke Prancis, dan semenjak peristiwa itu terjadi, semua orang berbondong-bondong ingin melihat lukisan Mona Lisa. Mata dunia seakan berfokus ke senyuman Mona Lisa, senyuman penuh dengan rahasia, senyum yang terlahir dari seorang maestro, Leonardo da Vinci. Ini merupakan karya perpaduan antara sains sekaligus seni. Pengetahuannya tentang anatomi tubuh, otot-otot wajah, mampu menuntun tangannya untuk melukis senyuman yang sulit dipahami ini. Lukisan ini akan menjadi salah satu perpaduan seni dan sains terhebat di dunia. Hampir 1 abad kemudian, sebuah karya perpaduan antara seni dan sains kembali menghiasi jalan-jalan berbatu di Italia. Saat Ferrari sudah terasa basi dan Lamborghini terlihat membosankan, mesin tangguh dengan desain yang modern kembali mewarnai jalanan Italia dan memberikan gairah baru di dunia otomotif. Ini adalah karya masterpiece seorang maestro yang juga bergelut di dunia seni dan mekanik. Ini adalah cerita di balik Pagani. Horacio Raul Pagani lahir di Casilda, Argentina pada tanggal 10 November 1955. Lahir di lingkungan keluarga pembuat roti. Sejak kecil, Horacio sering memainkan sisa-sisa adonan roti untuk ia bentuk menjadi benda-benda yang ia imajinasikan. Namun, semakin bertumbuh besar, ia mulai meninggalkan tradisi keluarganya yang membuat roti secara turun-temurun. Horacio justru lebih tertarik dengan mobil. Ia sering berimajinasi dan membuat miniatur mobil dari kayu.
Semua itu disebabkan karena ia sempat melihat sebuah majalah style auto yang mengulas soal mobil-mobil sport asal Italia. Sejak momen itu, Horacio selalu bermimpi jika ia besar nanti, ia juga akan memiliki bahkan membuat sport car-nya sendiri sama seperti apa yang ia lihat selama ini. Dalam perjalanannya meraih apa yang ia inginkan, ia seakan selalu mendapatkan tuntunan dari idolanya, yaitu Leonardo da Vinci. Berkat sebuah buku berjudul The Selection of the Reader's Digest, ia menemukan betapa jeniusnya Leonardo da Vinci, dan secara tidak langsung, apa yang dijelaskan buku tersebut mengenai Da Vinci mempengaruhi sebagian besar cara Horacio Pagani dalam berkarya. Filosofi dan cara Leonardo da Vinci berkarya seakan melekat di kepala seorang Horacio. Tidak hanya dalam berkarya, dalam mengenyam pendidikan pun, sedikit tidaknya ia mengikuti jejak sang idola. Kala itu, Horacio memulai perkuliahannya dengan mengambil jurusan desain industri di Universitas La Plata, Argentina pada tahun 1972. Tak hanya puas mendalami ilmu desain, Horacio kembali melanjutkan studinya ke jurusan teknik mekanik di Universitas Rosario, Argentina. Selama perkuliahannya, semangat dan gairah seorang Horacio Pagani tidak dapat terbendung lagi akan dunia seni dan otomotif. Saat masih berstatus mahasiswa, ia sudah memiliki segudang pengalaman, dan hal tersebut menjadikannya mampu membuat berbagai macam desain mobil. Bahkan kala itu ia berhasil mendesain sebuah mobil Formula 2 murni seorang diri. Berkat berbagai desain dan kreasi mobil yang ia ciptakan, ia sering diikutkan ke berbagai acara otomotif hingga di suatu hari ia bisa berkenalan dengan seorang pembalap legendaris asal Argentina, yaitu Juan Manuel Fangio. Dan sang pembalap juga yang akhirnya mulai menghidupkan mimpi di masa kecil seorang Horacio Pagani. Ia diboyong ke tempat di mana mobil-mobil supercar diciptakan. Modena, Italia, surganya supercar, tempat di mana Ferrari, Lamborghini, dan Maserati dilahirkan. Tidak hanya berkeliling menyaksikan mobil-mobil tersebut, Horacio juga dibantu untuk bisa bekerja di pabrikan brand-brand mobil mewah tersebut. Dan akhirnya, Horacio menjatuhkan pilihannya ke pabrikan Lamborghini. Dan disinilah karir seorang Horacio Pagani di dunia otomotif supercar benar-benar dimulai. Meski telah memiliki segudang pengalaman dan menciptakan begitu banyak desain mobil, seperti layaknya karyawan baru, Horacio memulai karirnya sebagai seorang staf pembantu dan sekaligus sebagai tukang bersih-bersih di pabrik tersebut. Hal ini tidak pernah membuatnya kecewa atau bersedih. Justru ia menyadari dengan penuh bahwa segalanya memang harus dimulai dari bawah, dan semua pasti akan ada waktunya. Dengan keyakinannya tersebut, Horacio terus menunjukkan dedikasi dan kemampuannya selama bekerja di sana. Dan tidak membutuhkan waktu lama, pihak Lamborghini langsung menyadari kapabilitas dan kejeniusan seorang Horacio. Dan ia pun mulai diberikan kepercayaan untuk masuk ke dalam divisi konstruksi, di mana divisi tersebut membantu proses mendesain dan memproduksi berbagai mobil Lamborghini, mulai dari mobil seri SUV hingga mobil-mobil supercar. Dengan posisi strategis yang ia duduki, Horacio mulai melakukan berbagai inovasi dalam mengembangkan mobil-mobil Lamborghini. Salah satu inovasinya yaitu ia menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap serat karbon atau carbon fiber, yang menurutnya merupakan teknologi masa depan. Horacio Pagani menyadari berbagai keuntungan dalam penggunaan serat karbon pada mobil sport. Bahan ini sangat cocok untuk diaplikasikan pada produk otomotif,
Dengan bobotnya yang sangat ringan, serat karbon ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kecepatan, durabilitas, dan akselerasi kendaraan. Namun, keinginan Horacio Pagani untuk menggunakan carbon fiber tidak berjalan dengan mulus. Para petinggi Lamborghini kala itu tidak setuju dengan ide penggunaan material tersebut pada mobil-mobil mereka. Para petinggi itu merasa mobil ciptaan mereka selama ini sudah mumpuni. Selain itu, pesaing utama mereka, Ferrari, juga belum menggunakan material tersebut. Dalam kondisi ini, Horacio Pagani tidak menyerah dan terus berusaha meyakinkan para petingginya. Kala itu, Horacio yang begitu yakin dengan idenya memutuskan mengambil pinjaman bank untuk mendanai pengembangan yang ia lakukan pada tahun 1987. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1988, Horacio Pagani juga mulai mengelola departemen komposit Lamborghini yang diberi nama Pagani Composite Research. Di departemen tersebut, Horacio bersama timnya telah melakukan banyak pengembangan dan pengerjaan yang menghasilkan berbagai proyek internal Lamborghini. Namun, semua usaha yang ia lakukan sia-sia. Ia tidak mendapatkan respon sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut membuatnya merasa frustasi dan dengan berat hati. Pada tahun 1991, ia akhirnya memutuskan untuk keluar dari Lamborghini dan pergi bersama tim beserta ide yang telah ia perjuangkan selama ini. Setelah meninggalkan Lamborghini, berbekalkan tim yang solid dan ide yang ditolak mentah-mentah oleh para petinggi Lamborghini, Horacio Pagani memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan konsultan sendiri yang diberi nama Modena Design. Di perusahaan ini, ia berfokus pada pembuatan dan pengembangan teknologi serat karbonnya. Secara perlahan, keyakinan Horacio terhadap idenya mulai membuahkan hasil. Para produsen mobil kala itu mulai menyadari keunggulan dari serat karbon yang ia kembangkan bersama timnya. Bahkan, brand-brand besar seperti Ferrari serta tim Aprilia di MotoGP mulai melirik teknologi yang dikembangkan oleh Horacio. Tidak berhenti di situ, Horacio Pagani juga kembali mendapatkan dukungan dari Juan Manuel Fangio, pembalap legendaris yang memboyongnya ke Italia untuk memulai karirnya di dunia otomotif. Melihat apa yang telah dilakukan Horacio Pagani sampai dengan detik ini, Fangio yakin bahwa Horacio telah layak untuk membuat mobilnya sendiri. Dengan keyakinan tersebut, Fangio akhirnya mencoba mendorong Horacio untuk benar-benar memulai perjalanannya dalam menciptakan mobil-mobilnya sendiri. Mendapatkan dukungan dari seorang legendaris juara F1 sebanyak 5 kali, Horacio merasa percaya diri untuk memulai menciptakan mobilnya sendiri. Langkah awal yang ia lakukan yaitu dengan mengubah perusahaan konsultan Modena Design menjadi sebuah pabrik kecil dengan nama Pagani Automobile. Dan karena keterbatasan alat kala itu, beberapa bagian dari mobilnya dibuat dengan menggunakan tangan atau handmade. Namun tidak disangka, justru hal tersebut membuat mobil-mobilnya menjadi karya yang sangat eksklusif. Setelah melakukan berbagai percobaan dan pengembangan, akhirnya di tahun 1992, prototipe pertama diperkenalkan ke publik. Prototipe tersebut diberi nama Fangio F1. Nama tersebut dipilih sebagai sebuah tanda penghormatan dan tanda terima kasih kepada Juan Manuel Fangio yang telah setia memberikan dukungan selama ia berkarir di dunia otomotif. Sesuai dengan harapan, prototipe ini menyita perhatian publik kala itu, dan berangkat dari prototipe tersebut, secara resmi pada tahun 1999 di Geneva Motor Show, Horacio Pagani akhirnya meluncurkan mobil pertamanya dengan nama Pagani Zonda.
Ini merupakan karya mobil pertama yang menggunakan serat karbon dan menjadi pionir penggunaan serat karbon di dunia otomotif. Dengan bobot yang ringan namun memiliki kekuatan yang memadai, mobil luncuran Pagani ini mampu menunjukkan performa yang luar biasa. Selain dari sisi performa, desain mobil ini juga tidak lepas dari sentuhan seni yang dimiliki oleh seorang Horacio Pagani. Lewat mobil pertamanya ini, ia memadukan antara kemajuan teknologi, ketangguhan performa, dan keindahan desain yang membuat karyanya ini menjadi trademark baru dalam dunia otomotif. Inilah titik awal dari perjalanan panjang brand Pagani, dan Pagani Zonda ini menjadi awal peluncuran berbagai karya selanjutnya, mulai dari Pagani Roadster, Pagani Monza, Pagani Huayra, dan berbagai masterpiece lainnya. Peluncuran berbagai masterpiece-nya ini menjadikan Pagani sebagai brand otomotif yang mulai diperhitungkan. Bahkan, kemunculannya ini langsung disejajarkan dengan brand-brand sesepuhnya seperti Ferrari, Maserati, dan Lamborghini. Melalui karya mobil hypercar, Horacio Pagani seakan bercerita, ini adalah karya yang terlahir dari sebuah penolakan Lamborghini yang dikerjakan oleh jiwa yang dirasuki Leonardo da Vinci. Ini adalah karya seni bergerak yang terlahir di tanah Modena, Italia. Dan ini adalah cerita Horacio bersama Pagani. Sekian video kali ini. Teruslah mencari makna, selalu bermakna untuk semua. Salam makna kita.